Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Selasa 11 April 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, keluarga TKW atau pekerja migran Indonesia asal Karawang, Jawa Barat diduga menjadi korban perdagangan orang di Suriah setelah mendapatkan ancaman dari pihak sponsor. Yongki Hamidun, suami Dede Asia, selaku korban TKW tersebut, mengaku mendapatkan ancaman dari pihak sponsor yang memberangkatkan istrinya ke luar negeri. Ancaman itu berupa rekaman suara yang dikirimkan ke keluarga bahwa akan melaporkan ke kepolisian. Ia juga menjelaskan bahwa sponsor melaporkan karena pihak orang tua istrinya telah menandatangani surat izin pergi ke luar negeri. Padahal ia sebagai suami tidak menandatangani surat tersebut. Nah, pemirsa melihat dan mencermati terkait dengan kejadian tersebut, mengapa perdagangan manusia kerap saja terjadi dengan berkedok pekerja migran semakin marak terjadi? Apakah negara gagal di dalam mencegah perdagangan manusia serta bagaimanakah cara untuk menempas kekuatan sindikat oligarki hitam yang berada di balik jaringan terbesar perdagangan manusia ini? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Imam Ghazali, beliau dari Aliansi Buruh Indonesia. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aziz. Alhamdulillah. Bagaimana ini kabarnya nih, Bung Imam? Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat. Demikian juga mudah-mudahan para pemirsa juga sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bung, menyikapi terkait dengan viralnya video jerit ya dari TKW asal Karawang yang bernama Dede Aisyah yang menangis minta pulang ke tanah air setelah mengaku telah dijual ya ketika bekerja di Suriah. Ya. Yang bersangkutan yakni Dede ini juga mengaku dirinya menjadi korban penjualan oleh perusahaan yang memberangkatkannya. Karena masalah itu ia diharuskan bekerja selama 4 tahun. Masih di dalam video yang sama, Dede juga mengaku pekerjaan yang dijalaninya di Suriah ini cukup berat ya. Dia harus bekerja hingga dini hari dan dirinya merasa selalu senantiasa tersiksa. Nah, melihat dan mencermati viralnya video tersebut, menurut Anda ini Bung Imam, sebenarnya apa tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan Dede Asia ini? Ya, Mas Aziz juga para pemirsa sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Jadi yang pertama kita tentu prihatin ya dengan apa yang terjadi pada saudara kita, saudari kita yakni Mbak Dede. Dan tentu saja keluarga juga demikian menanggung kesedihan juga dan kita cukup harus prihatin dan tentu saja empati dengan apa yang dialami oleh mereka semua. Nah, kabarnya memang yang bersangkutan sudah lapor ya, baik di kedutaan Suriah sana maupun dari pihak keluarga juga sudah lapor ke instansi yang tertentu. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan, sebagaimana kalau warga negara itu sudah ada masalah, terutama yang di luar negeri, apalagi setelah lapor ya, itu memang diprosedur dan sesuai dengan ketentuan, dalam hal ini instansi atau lembaga terkait harus segera menindaklanjutinya. Jadi harus cepat ditangani. Setelah kemudian laporan itu diterima, maka kemudian dilakukan langkah-langkah untuk menanganinya. Baik misalkan bersifat perlindungan ya ataukah mungkin pendampingan ya atau konsultasi ya bahkan kemudian pemulangan jika diperlukan ya. Nah, itu harus segera dilakukan. Nah, yang paling penting itu sebenarnya adalah harus gercep Mas Aziz, gerak cepat. Bahasa sekarang itu adalah satset-satset gitu ya. Jadi karena apa? Karena penderitaan saudara kita, apalagi tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri ini,
kalau kita lihat di negeri orang ya, mereka merasakan ini harus segera cepat dibantu ya. Dan ini adalah tugas pemerintah selaku pelayan rakyat, dan memang pelayan rakyat itu begitu, dituntut untuk senantiasa tanggap, gerak cepat dan sebagainya ya. Jadi tidak harus kemudian sampai keluar viral secara video itu baru ditangani. Mestinya tidak demikian. Harus segera ditangani. Ya, tidak ada istilahnya urusannya banyak, masalah itu tidak mudah dan lain-lain ya. Tidak ada alasan seperti itu karena memang tugasnya pelayan rakyat itu begitu. Namanya pelayan ya. Kalau kita rasakan, kalau kita misalkan ada pelayan toko begitu ya, namanya pelayan toko kita ingin itu pelayan itu ya cepat, tanggap apa yang kita mau segera dilayani. Begitu juga Pak pemerintah selaku pelayan rakyat juga demikian. Harusnya bersikap cepat, tepat gitu ya, dan tidak ada kata nanti begitu ya, Bung Aziz. Ya, baik. Ini kalau kita mencermati dan melihat terkait dengan urut-urutan di Asia ya, ini kan yang bersangkutan pergi ke luar negeri, ini kan niatnya sebagai seorang pekerja migran begitu. Tetapi kemudian terjebak di dalam perdagangan manusia. Nah, menurut Anda, mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa perdagangan manusia ini ada dengan kedok ya, pekerja migran? Ya, ini muncul kan karena tenaga kerja Indonesia ke luar negeri ya. Dan mayoritas memang selalu faktornya adalah ekonomi. Mereka mencari peruntungan di negeri orang itu karena ekonomi mayoritas. Baik karena kebutuhannya yang tinggi, ya di tempat tinggal tinggi, sementara kita tahu saat ini harga-harga mahal dan sebagainya, sehingga mereka tidak bisa mencukupi kehidupannya. Sehingga mereka harus mencari cara dan tentu saja harus ke sana. Harga-harga mahal juga tidak hanya disebabkan karena mereka tidak mampu membeli, tetapi juga karena mereka tidak disubsidi, jadi bantuannya kurang ya. Begitu bantuan kurang, subsidi dikurangi, otomatis harganya mahal. Jadi artinya bahwa faktor mereka berangkat ke sana, faktor ekonomi, bukan semata-mata karena masalah individual saja, tetapi ada sebuah kaitan ya. Individual mereka karena apa? Termasuk tadi ya, kebutuhan yang tinggi, harga yang mahal, subsidi yang kurang. Padahal kalau kita lihat kekayaan alam kita itu kan sebenarnya tinggi. Kan aneh itu. Kita dikatakan sebagai negara yang kaya raya, tetapi penduduknya malah mencari makan di negeri orang. Artinya apa, Mas Aziz? Artinya bahwa penyebabnya ini bukan semata-mata individu saja, tetapi karena juga ada kaitannya dengan pengelolaan kekayaan alam yang ada di negeri ini. Ya, kalau kaya mestinya kan tidak perlu ke luar negeri. Kemudian yang kedua, ya mencari pekerjaan itu kan juga ternyata tidak mudah di dalam negeri ini. Ya, peluang kerjanya semakin lama semakin kecil. Ya, baik karena faktor pendidikan, ya, ataupun juga karena investasi. Ya, regulasi maksud saya. Regulasi, di mana regulasi lebih banyak memihak kepada para investor. Yang diharapkan itu kemudian menciptakan peluang kerja. Tapi yang terjadi kan tidak demikian. Peluang kerjanya malah tidak terlalu signifikan. Kenapa? Karena kalau kita lihat justru banyak pekerjaan investasi, investor masuk, tetapi mereka juga membawa sekalian tenaga kerja dari negeri mereka. Dan tidak dipungkiri ya, tenaga kerja asing seperti asal dari Cina itu di mana-mana banyak. Mas Aziz bisa kalau jalan-jalan ke bandara itu sudah banyak orang berbahasa Cina. Ya, atau di Jepara itu ada kawasan industri ya. Di situ itu juga ada tenaga kerja asing dari Cina karena investor dari Cina. Teknisi mesin pun itu juga ngambil dari Cina. Dan ini kenyataan. Ini artinya apa? Artinya bahwa undang-undang Ciptaker, ya Cipta Kerja atau Omnibus Law itu gagal untuk itu. Ya ini adalah faktor ekonomi. Dan yang terakhir, Bung Aziz, ini kan kebanyakan TKI yang ke sana itu kan TKI unskill, jadi yang tidak punya keahlian. Ya mayoritas itu kan tenaga kerja unskill. Nah, inilah yang menimbulkan banyak problem. Kenapa banyak problem? Ya harus disadari. Karena apa? Tingkat melek pendidikan, melek hukum, dan melek birokrasi memang rendah. Sehingga potensi terjadinya masalah juga banyak. Dan ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk perdagangan manusia.
Nah, kenapa kok sampai terjadi? Karena memang yang terjadi, manusia ini dianggap sebagai sebuah dagangan. Kenapa dianggap sebagai dagangan? Ya karena wataknya sistem ekonomi kapitalis itu demikian. Jadi manusia tidak dianggap sebagai manusia, tapi sebagai dagangan. Inilah kurang lebih penyebab utama daripada kenapa munculnya perdagangan manusia. Karena hasil pelaksanaan sistem ekonomi kapitalis yang melihat manusia sebagai sebuah dagangan. Begitu. Terima kasih. Ya, baik, menarik ya ketika Anda menjelaskan terkait dengan sumber daya alam Indonesia yang kemudian kaya, tetapi rakyatnya bersusah payah mencari kerja sampai ke luar negeri. Tetapi ironis sekali kalau kita melihat juga banyak di antara para pejabat di negeri kita tercinta ini yang hidupnya bisa dikatakan cukup mewah ya, bahkan kendaraan dinasnya juga bisa dikatakan mahal. Nah, melihat para pejabat dengan gaya hidup yang cukup mewah dan mahal, tetapi kemudian sebagian rakyatnya ini harus bersusah payah bekerja ke luar negeri hingga terjebak di dalam perdagangan manusia. Apakah ini menunjukkan bahwa pemerintahan kita atau rezim saat ini telah gagal di dalam mengayomi dan mensejahterakan rakyatnya? Dalam perspektif Anda seperti apa ini, Bung Imam? Ya, bahwa ada pejabat yang hidup mewah, ya, itu memang fakta, ya, fakta itu. Dan itu semua kita sudah tahu ya dengan adanya sistem informasi komunikasi yang sudah canggih seperti ini. Dan itu melukai perasaan rakyat. Sekali lagi itu melukai perasaan rakyat. Ya, karena apa? Karena yang dipakai pun bisa jadi adalah uang rakyat. Yang jadi masalah kemudian bahwa perilaku pejabat hidup mewah tadi itu tidak case by case, tetapi kalau kita muncul beruntun, ya kemarin dari Departemen Pajak ketika di Kemenko ketika dimunculkan ternyata tidak hanya itu, ada juga pejabat dari dari luar pulau kemarin juga gitu ya, istrinya sekda kemudian muncul dan ternyata banyak gitu ya. Jadi bukan satu kasus saja, ternyata banyak. Lah kalau banyak itu, kita bisa simpulkan ini bukan case, bukan kasus, ini sistem. Ya, sistem bahwa banyak para pejabat yang perbuatannya itu atau perilakunya itu hidup mewah, tidak peduli lagi dengan nasib rakyat. Sehingga ya langsung kalau kita lihat ternyata atasannya para menteri ya atau siapapun pejabat negara himbauannya adalah coba jangan dipamer-pamerkan. Loh ini kan lucu ya. Gitu kok begitu, kok tidak pamerkan. Nah, Mas Aziz, ini sebenarnya kalau lihat tadi bukan case, ini adalah sebuah sistem karena apa? Kalau case itu cuma kejadian spot begitu saja, tapi ini spotnya banyak ini. Setelah diungkap ini muncul yang sana, diungkap sana muncul yang sana. Berarti ini masalah sistem. Nah, kalau masalah sistem kenapa bisa terjadi? Karena kita lihat memang yang jadi masalah harus kita pahami nih. Kita jadi bertanya, jangan-jangan mindset kapitalis itu sudah betul-betul menyentuh hampir mayoritas pejabat kita, pembuat-pembuat keputusan itu. Jangan-jangan begitu. Ya, artinya ketika mengelola negara, mereka itu hanya memfungsikan negara itu hanya sebagai regulator. Ya, ataupun kalau jadi pemain, mereka membuat sebagai pihak yang berseberangan dengan rakyat. Jadi mereka melihat bahwa pemain itu ada 3, negara, swasta, dan rakyat. Ya, nah mereka kemudian parahnya kemudian menjadi corporate state, negara perusahaan. Jadi mereka itu bermain di sana mencari untung untuk diri mereka. Padahal harusnya kan mereka itu fungsinya melayani. Melayani siapa? Ya melayani semua saja, baik rakyat maupun swasta. Pelayan harusnya. Bukan malah kemudian cari untung. Dan akhirnya yang terjadi ya pasti rakyat yang akan kelabakan gitu ya. Karena namanya rakyat, garis hidupnya kan tidak mampu-mampu amat begitu ya. Nah ini malah kemudian negara dengan alasan efisiensi dan sebagainya malah mencari untung gitu ya. Dan siapa yang harus membayar itu? Yang membayar adalah rakyat. Ini mindset kapitalis. Jadi negara mencari untung. Sehingga kalau kita lihat, peran pengelolaan kekayaan oleh negara juga menjadi lemah. Ya, kekayaan negara kemudian lebih banyak, oh ya kasihkan ke swasta. Rakyat nggak
dapat apa-apa. Kalaupun dapat ya bagiannya kecil. Ya, sehingga yang negeri yang dianggap kaya raya itu ya tidak bisa nikmati. Ya, tanahnya aja mahal, airnya juga mahal. Ya, nah, begitu juga pengelolaan pendidikan ini ya, oleh negara juga, Mas Aziz ya. Ya, memang betul SD sampai SMA begitu ya. Tapi kalau kita lihat kalau SD sampai SMA itu akan menciptakan tenaga kerja yang unskilled, yang tidak punya keterampilan karena kurang cukup. Maka perlu ditambah harusnya supaya menjadi skill itu di perguruan tinggi. Tapi yang terjadi sekarang kuliah itu adalah barang mewah. Bahkan ditawarkan karena apa? Karena kampusnya sendiri, kampus negeri itu juga tidak mendapat bantuan penuh dari pemerintah, sehingga mereka juga harus menghidupi kehidupan kampus itu dengan cara apa ya? Akhirnya diantaranya adalah menaikkan harga atau biaya sekolah. Ini yang terjadi. Ditambah lagi saya sampaikan dan sekarang itu yang kami para buruh itu betul-betul ngurus dada ya, dan marah itu adalah bagaimana peran dan keberpihakan pada tenaga kerja asing itu. Jadi investor datang itu sambil bawa tenaga kerja mereka. Padahal tenaga kerja yang dibawa itu adalah unskilled. Kalau cuma sopir truk, operator, teknisi itu ya sebenarnya kita semua mampu. Tapi yang terjadi apa? Mereka bawa itu semua. Ketika kemudian itu dianggap melanggar sebagai undang-undang, mereka kemudian berdalih pada ini perjanjian bilateral. Jadi ada perjanjiannya. Sehingga undang-undang peraturan perundang apapun akhirnya bertekuk lutut dengan perjanjian bisnis antara negara dengan perusahaan tadi. Sehingga apa? Sekali lagi, tenaga kerja asing menjadi semakin banyak dan rakyat kemudian peluang kerjanya menjadi semakin kecil. Maka mau nggak mau ya akhirnya keluar negeri lah. Ya, meskipun dengan minim pendidikan dan skill dan sebagainya. Dan yang terjadi ya beberapa di antara mengalami hasil hal yang kita semua tahu dan itu memprihatinkan bagi kita semua. Ini menunjukkan bahwa negara atau pemerintah ini saat ini perlu diingatkan dan harus diperbaiki. Jadi gagal untuk kemudian mengelola ini semua. Begitu menurut saya, Mas Aziz. Ya, baik, terakhir Bung Imam. Lantas kalau kemudian kita melihat berbagai macam carut marut ya, problem perburuhan di tanah air ya. Di satu sisi banyak tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, tetapi di sisi lain rakyat mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan bahkan hingga bekerja ke luar negeri, terus kemudian mengalami nasib seperti DD Asia. Lantas solusi Islam di dalam mengatasi problem perburuhan ya, termasuk soal human trafficking atau perdagangan manusia, ini seperti apa menurut Anda, Bung Imam? Iya, perlu kita ketahui bersama dan kita sadari ya. Jadi kalau kita mau nyari obat itu kan dicari penyakitnya apa. Nah, kita paham bahwa penyakit semua kejadian ini terjadi karena kita menggunakan kapitalis, yakni menjadikan ukuran modal kekayaan sebagai sebuah instrumen utama. Ya, kalau kita lihat begitu. Nah, sehingga keberpihakan terhadap rakyat menjadi berkurang. Keberpihakannya kepada mereka golongan-golongan kaya, para pebisnis atau disebut sebagai oligarki sekarang apa namanya bahasa ngetrennya begitu. Maka tidak mungkin solusinya dengan solusi kapitalis, ya. Maka solusinya haruslah dengan solusi yang lain, di antaranya adalah Islam. Nah, di dalam Islam berbeda dengan kapitalis, ada 3 pihak nanti yang harus kemudian menjaga itu semua. Apa? Individunya. Ya, di dalam Islam setiap individu akan kemudian diarahkan untuk bisa memenuhi kewajiban seperti kasus Mbak Dede ini. Beliau kan keluar negeri. Padahal seorang wanita di dalam Islam itu tidak wajib mencari nafkah. Yang wajib mencari nafkah itu adalah pihak laki-laki atau suami. Nah, harusnya ya yang diberi kesempatan banyak untuk mencari pekerjaan itu adalah dari pihak suami. Ya, makanya seorang individu di dalam Islam itu akan sebagai seorang suami itu akan bertanggung jawab penuh untuk itu. Ya, dan ini berlaku untuk semuanya memang begitu. Suami punya kewajiban. Nah, sehingga di dalam Islam menjadi sebuah kehormatan seorang suami itu menafkahi anak istrinya, gitu ya. Sehingga akhirnya muncullah individu-individu atau pribadi-pribadi yang bekerja keras, cerdas dan sebagainya. Karena itu secara individu, ya.
Nah, secara masyarakat bagaimana? Secara masyarakat juga begitu. Jadi, masyarakat akan menjaga pilar-pilar masyarakat itu. Secara ekonomi demikian. Yang mereka tidak akan terlibat riba, yang menyusahkan orang lain, dan sebagainya. Dan juga, jika ada individu yang bermasalah dari sisi ekonomi, mereka harusnya membantu. Ya, membantu. Inilah masyarakat Islam itu begitu. Maka didorong untuk membantu. Bahkan sebuah kemuliaan kalau membantu tetangganya. Sebagaimana Rasulullah pernah menyampaikan demikian. Jadi, menurunkan la yu'minuna billahi wal yaumil akhir fal yukrim ijaro. Ya, dari barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati atau memuliakan tetangganya. Ya, nah ini didorong masyarakat seperti ini. Nah, jika di masyarakat tertentu ini tidak mampu, maka kemudian berikutnya begitu. Dan itu saja memang tidak cukup karena untuk kesejahteraan rakyat bukan tanggung jawab masyarakat, tetapi tanggung jawab utama adalah di negara. Dan negara punya banyak instrumen untuk itu. Di dalam Islam, maka negara akan mengelola kekayaan alam sebaik-baiknya. Ya, sebagai amanah bahwa kekayaan alam negara itu bukan milik negara, bukan milik swasta, juga bukan milik individu atau rakyat, tetapi itu kemudian dikembalikan kepada kepentingan kebutuhan kemaslahatan daripada rakyat itu. Jadi begitu kekayaan alamnya, tidak seperti sekarang diserahkan pada swasta, rakyatnya, ya begitu, gigit jari, akhirnya nggak punya pekerjaan, pergi ke luar negeri. Ya kan aneh itu, yang dari luar negeri datang ke tempat tinggalnya, ke tempat domisilinya karena ada perusahaan pendidikan di situ, ya ada tambang di situ, tetapi penduduk yang di situ kemudian pergi ke luar negeri, kan itu mencari pekerjaan, itu kan sesuatu ketimpangan ya. Dan peran negara untuk pendidikan itu sangat penting, ya, bahwa pendidikan itu sangat penting. Maka kan mestinya kurikulum, ya, biaya dan sebagainya itu diarahkan ke sana. Dan yang terakhir ada perlindungan hukum, ya, di mana kalau ada masalah, ya, itu harus segera cepat, ya, tidak ada kata tapi atau nanti. Dan harusnya memang begitulah, ya. TKI di luar negeri juga harus dimuliakan gitu ya, tidak dianggap sebagai warga negara kelas 2 dan sebagainya. Nah, inilah fungsi negara di mana di dalam Islam baik individu, masyarakat dan negaranya menerapkan Islam secara sempurna. Itu, Bung Aziz. Ya baik, Mas Syawani, penjelasan yang luar biasa ini. Syukran wa jazakumullahu khairan kasiran kepada Bung Imam Ghazali. Terima kasih juga telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan. Semoga Anda, keluarga, dan juga teman-teman buruh semuanya di seluruh Indonesia sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Imam Ghazali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.